Shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba sharing bagaimana caranya kita bisa move on. Dan saya percaya sharing ini akan menolong kita anak-anak muda supaya kita segera move on dan kita bangkit dan kita meraih masa depan kita. Dan saya berdoa biar sharing ini menyentuh hati kita, mengubah cara pikir kita, dan kemudian kita mengambil keputusan. Apalah artinya pesan yang diterima, namun kita tidak mengambil keputusan. Dan saya berdoa setelah sharing ini saya sampaikan, teman-teman muda, kita bisa ambil keputusan dan pada akhirnya hidup kita berubah dan masa depan kita luar biasa. Nah, saya mulai dari kitab Filipi 3, kitab Filipi 3 ayat 13 sampai ayat 14. Dikatakan di sana, Filipi 3 ayat 13 sampai ayat 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku. Nah, saya ulang, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Semua yang di belakangku aku lupakan dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku. Dan bukan cuma melupakan, bukan cuma mengarahkan apa yang ada di depan. Alkitab bilang, dan berlari-lari. Bukan cuma melupakan, bukan cuma mengarahkan ke depan, namun berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, ada beberapa hal yang kita mesti tahu dalam kehidupan ini. Yang pertama, masalah itu biasa. Mau masalah biasa, mau masalah besar, apa saja yang kita anggap besar masalahnya, semua itu biasa. Jadi saudara bilang masalahku besar, aku disakiti, aku dikecewain, aku dibohongin, aku ditipu, apa saja masalah yang saudara hadapi itu biasa. Kenapa biasa? Karena masalah adalah bagian dari hidup. Nah, bahkan masalah menyerang semua orang selama hidup, maka masalah itu akan ada. Terus bagaimana? Kapan masalah selesai? Masalah selesai waktu kita udah selesai masa kontraknya di bumi. So, selama hidup masalah akan selalu ada. Tapi ini yang keren, masalah memang ada, tapi Tuhan menyertai kita. Dan saya percaya orang yang disertai Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, masalah tidak lagi jadi masalah, masalah berubah jadi berkat. Nah, saya dapatin apa yang paling sering membuat seseorang susah move on. Saya ulang, apa yang membuat seseorang yang paling sering membuat seseorang paling susah move on? Yang pertama itu masalah dating, pacaran. Yang kedua, dikecewakan. Dan yang ketiga, merasa bersalah. Nah, coba perhatikan baik. Yang pertama masalah pacaran. Orang susah move on ketika dia pacaran, mungkin dia diselingkuhin, mungkin dia tidak dimengerti, atau apa saja masalahnya. Ketika pacaran, orang itu jadi patah hati. Nah, ketika patah hati, mungkin putus, ditinggal, atau diselingkuhin, apapun namanya, ketika patah hati, ini yang sering sekali buat generasi muda itu susah move on. Nah, kenapa bisa demikian? Jawabannya sederhana, karena kita gagal kelola hati. Alkitab bilang, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan,
sebab dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saya percaya orang yang jago mengelola hatinya, orang yang pintar mengelola hatinya, maka orang itu jauh dari kata patah hati. Sekalipun putus, sekalipun ditinggal, orang itu tidak menjadi patah hati. Nah, itu yang menjadi pertama yang buat orang susah move on, yang masalah pacaran. Nah, kenapa susah move on? Kenapa susah move on? Yang pertama, belum waktunya. Jadi ketika orang pacaran belum waktunya, nah orang ini akan berpotensi jadi patah hati. Masih sekolah, masih kuliah semester 1, semester 2, masih kekanak-kanakan. Dan saya selalu bilang, kedewasaan itu yang paling penting. Jangan memulai hubungan tanpa kedewasaan. Jangan memulai hubungan tanpa kita beres dengan Tuhan. Kalau dengan Tuhan kita nggak beres, maka semuanya akan jadi masalah. Jadi yang pertama yang paling susah buat orang move on adalah hal pacaran, patah hati. Kenapa orang bisa patah hati? Karena belum waktunya. Masih kekanak-kanakan, masih sekolah, masih kuliah, belum dewasa, belum waktunya. Alkitab bilang, Kidung Agung 2 ayat 7, janganlah kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta belum diingininya. Artinya jangan memulai hubungan pacaran sebelum waktunya. Nah, kalau kita memulai ini sebelum waktunya, maka kita berpotensi untuk patah hati. Kita berpotensi untuk kecewa. Karena apa? Kita belum bisa kelola hati kita. Jadi pacaran itu untuk orang dewasa, bukan untuk anak-anak. Jadi kenapa susah move on dalam berpacaran? Ya karena kamu belum waktunya sudah pacaran, belum dewasa sudah pacaran. Nah ini yang akan buat kamu susah move on, masih kekanak-kanakan. Nah tapi poin saya bukan di situ. Nah yang pertama tadi yang buat orang susah move on, yang pertama masalah pacaran. Yang kedua, ini juga yang buat orang susah move on, itu dikecewakan. Yang pertama pacaran, yang kedua dikecewakan. Nah, dengarkan saya baik saudara, kenapa orang kecewa? Kenapa kita kecewa? Karena kita salah meletakkan standar, nilai dan kebenaran. Kita salah meletakkannya. Begitu itu diterobos, begitu itu dilanggar, begitu nilai itu dilanggar, kita kecewa. Nah, jadi kenapa orang kecewa? Kenapa? Karena orang itu punya standar nilai yang salah. Untuk itu pesan saya, miliki prinsip yang benar, nilai yang benar. Apa itu prinsip yang benar? Maka prinsip yang benar begini, apapun keadaannya, baik tidak baik, apapun pandangan orang, suka tidak suka, apapun yang terjadi, dikecewakan atau tidak dikecewakan, maka aku tetap bersuka cita, maka aku tetap memuji Tuhan, maka aku tetap semangat. Itu prinsip dan nilai yang benar. Ya. Nah, dan yang paling parah yang saya dapatin, yang paling parah ketika dikecewakan, yang paling parah adalah menghukum dirinya. Saya banyak dapati anak-anak muda, mereka banyak menghukum dirinya sampai bertahun-tahun. Dia hukum dirinya. Karena apa? Dia kecewa. Dan ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kamu menghukum dirimu padahal tidak ada yang menghukum dirimu. Kamu menghukum dirimu padahal Tuhan tidak menghukum kamu. Ini sangat mengerikan. Jadi yang paling sering membuat orang susah move on itu masalah pacaran, dikecewakan, dan yang ketiga itu merasa bersalah. So, berhenti mempersalahkan dirimu. Berhenti. Saya punya statement dalam hidup saya
salah itu biasa. Tapi yang tidak biasa ketika terus-menerus ada di kesalahan itu. Dan bukan berarti kita cari-cari kesalahan. No. Salah itu biasa. Yang tidak biasa kalau kita terus-menerus ada di kesalahan itu. So, berhenti hukum dirimu. Ya. Nah, saya maju lagi kemudian anak-anak muda. Apa akibat kalau tadi yang membuat seseorang sering sekali susah move on, yang tadi itu masalah pacaran, dikecewakan, terus merasa bersalah. Ini yang tiga ini yang sering buat orang susah move on. Nah, sekarang apa akibat? Tolong catat, apa akibat jika tidak segera move on? Jadi kalau kamu tidak mau move on, kamu terus di situ, ada akibatnya. Yang pertama, ini akibat yang akan kamu alami kalau kamu tidak move on. Yang pertama, kamu kehilangan sukacita atau kamu kehilangan damai sejahtera. Jadi kalau kamu terus-terus tidak mau move on, kamu berpotensi kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Hal yang paling mengerikan ketika orang kehilangan damai sejahtera ataupun sukacita. Saya banyak jumpai mereka terkenal, mereka kaya raya, mereka terpandang, mereka diidolakan, tapi mereka kehilangan damai sejahtera, mereka kehilangan sukacita, mereka mengakhiri hidupnya dengan sia-sia. So, kalau kamu tidak segera move on, maka kamu akan kehilangan damai sejahtera, kamu akan kehilangan sukacita, dan ini yang paling mengerikan, kering. Hidupnya kering. Ya, jadi berhenti galau, berhenti kecewa, berhenti menyalahkan diri, berhenti. Kalau tidak, kamu akan kehilangan sukacita, damai sejahtera. Yang kedua, kalau kamu tidak segera move on, apa yang terjadi? Hidupmu tidak progres, tidak bertumbuh. Alkitab bilang menurut ukuran waktu, harusnya kamu sudah jadi pengajar, artinya ada pertumbuhan. Nah, tapi kalau kita tidak segera move on, maka kita banyak buang-buang waktu dengan sia-sia. Orang sudah berlari, orang sudah terbang, orang sudah melayang, kita masih di situ saja, di situ kita buang-buang waktu. Dan dengarkan baik, waktu tidak pernah terulang kembali. Kesempatan jangan disia-siakan. So, kalau hari ini kamu tahu hidupmu tidak progres, hidupmu tidak berkembang karena kamu galau, karena kamu kecewa, karena kamu merasa bersalah atau apapun, maka pesan saya, move on, bangkit. Kalau tidak, hidupmu tidak akan berkembang. Dan yang ketiga, kalau kamu tidak segera move on, apa yang terjadi yang ketiga? Kamu berpotensi tawar hati. Saya ulang, yang ketiga ini fatal. Kalau kamu tidak segera move on, maka kamu berpotensi tawar hati. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi orang kalau tawar hati, kekuatannya kecil kekuatannya, tidak berdaya. Nah, saya catat ada 3 hal yang menyebabkan kalau orang tawar hati. Yang pertama, bahasa Ibraninya itu rafa. Jadi kalau orang tawar hati, yang pertama bahasa Ibraninya itu rafa, artinya tidak berdaya. Loyo. Apa-apa yang dikerjakan loyo. Apa kabar? Ya baik. Dari mana? Baik. Tidak bersemangat. Itu namanya rafa. Apakah kamu lagi rafa? Tidak bersemangat, loyo? Hati-hati. Yang kedua, kalau orang tawar hati, bahasa Ibraninya itu masas, menjadi hancur, terbuang dan tawar. Jadi kalau kamu sampai tawar hati, maka kamu berpotensi jadi hancur dalam kehidupan. Dan yang ketiga, itu dalam bahasa Ibraninya itu mahar, lari tunggang langgang, tergesa-gesa. Hidupmu tergesa-gesa, gak tahu apa yang kamu kejar dan hasilnya nol. Itu namanya mahar. Jadi ada 3
hal kalau kamu gak segera move on. Yang pertama, kamu kehilangan sukacita, damai sejahtera. Yang kedua, hidupmu tidak progres, artinya kamu tidak jadi apa-apa. Dan yang terakhir, kamu berpotensi tawar hati. Kalau kamu tawar hati, kamu tidak berdaya, Rafa. Terus kamu masas, bahasa Ibraninya hancur. Dan kalau kamu tawar hati yang ketiga, itu mahar. Kamu tergesa-gesa, hati yang sedang penuh ketakutan. Tidak ada damai sejahtera. So, hati-hati. Nah, dengarkan saya baik. Saya kasih warning. Hati-hati dengan perasaan merasa tidak bahagia. Hati-hati perasaan dengan merasa tidak bahagia. Ada banyak orang di luar sana, dia merasa tidak bahagia. Dia di tengah-tengah keramaian, tapi dia merasa kesepian. Orang tertawa, dia bersedih. Hati-hati merasa tidak bahagia. Dengarkan saya baik, itu bukan dari Tuhan. Itu bukan dari Tuhan. Tuhan itu berikan damai sejahtera. Tuhan itu berikan sukacita, Dia berikan kebahagiaan. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak bahagia, hati-hati. Kemudian begini, merasa sendiri. Nah, ini bahaya. Ini berpotensi menghancurkan hidupmu. Ingat, kamu bahagia bukan waktu kamu punya pacar. Kamu bahagia bukan waktu gajimu besar, bukan waktu pekerjaanmu bagus. Kamu bahagia karena Tuhan Yesus itu memerintah di dalam. Jadi saudara, apa rahasia kamu bahagia dalam kehidupan ini? Kamu mesti ada hubungan, relasi dengan Tuhan. Itu yang akan buat kamu bahagia. Ada pacar tidak ada pacar, ada rumah tidak ada rumah, ada mobil tidak ada mobil, gaji besar atau gaji kecil, kamu akan tetap bahagia sebab kamu punya relasi dengan Tuhan. So, berhenti merasa tidak bahagia, berhenti merasa kesepian. Berhenti, jangan lanjutkan perasaan itu. Nah, masalah. Apa itu masalah? Kenapa dalam hidup ini banyak masalah? Kita nggak buat apa-apa, masalah muncul. Kita nggak lakukan ini, nggak lakukan itu, masalah muncul. Apa itu masalah? Masalah itu dari kata problema. Apapun masalahmu, apapun yang kamu alami, masalah itu dari kata problema. Problema artinya begini, didorong supaya lebih jauh ke depan. Jadi kalau hari ini kamu punya masalah, kamu punya problem, kamu punya tekanan, maka itu akan mendorong kamu supaya jauh ke depan. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana respon kamu anak muda? Kalau responmu benar, maka kamu akan terdorong ke depan. Tapi kalau responmu salah, maka kamu akan tinggal dan menurun ke bawah. Jadi respon kita menghadapi masalah akan menentukan kita next level, atau kita tetap di tempat, atau justru kita akan jatuh ke bawah. So, masalah itu akan membuatmu next level. So, sekarang apa caranya? Apa rahasianya supaya kita move on? Saya berdoa apa yang kau dengar ini, hatimu terbuka, pikiranmu diperbarui, dan kamu ambil keputusan. Bagaimana caranya move on? Yang pertama, kalau kamu dikecewakan, kamu difitnah, kamu ditinggal, atau kamu diputus, diselingkuhin, maka bagaimana caranya move on? Yang pertama, mengampuni. Sekali lagi, mengampuni. Saya buat begini, mengampuni sama dengan menolongmu. Jadi ketika engkau mengampuni, engkau sedang menolong dirimu. Tapi begitu engkau tidak mengampuni, maka engkau sedang tidak menolong dirimu. Jadi ampuni. Saya pernah dengar satu ilustrasi
Dikatakan begini, seperti gelas ini. Ketika kamu menyimpan kekecewaan, maka kamu sedang membuat noda, kamu garis. Ketika kamu kepahitan, kamu garis. Ketika kamu benci, kamu garis. Ketika kamu dendam, kamu garis. Jadi ada banyak garisan. Tapi begitu kamu mengampuni, kamu sedang membersihkan. Kamu sedang membersihkan dirimu. Jadi bagaimana caranya move on? Sakit ataupun tidak, maka engkau harus mengampuni. Karena mengampuni akan membersihkan dirimu, akan menolong dirimu. So, kalau mau move on, ampuni. Ampuni. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Yesus itu tidak berdosa, tidak bercelah, tapi dia disalibkan. Dia orang benar, dia manusia yang benar, dia Tuhan yang benar. Dia disalibkan. Saudara, Yesus punya kesempatan untuk marah. Yesus punya kesempatan untuk kecewa. Tapi justru yang keluar dari mulutnya dia berkata, "Ampunilah mereka Bapa." Nah, tahukah saudara mengapa Yesus ditinggikan namanya di atas segala nama? Karena dia taat sampai mati. Dia lepaskan pengampunan. So, saudara, kalau saudara mau mengalami yang mulia dalam hidup ini, maka lepaskanlah pengampunan. Buka hatimu, yang seperti saya bilang, perbaharui pikiranmu, dan ambil keputusan. Maka engkau pasti move on. Yang kedua, ini yang mesti diingat. Yang kedua, hari depan jauh lebih baik. Hari depan jauh lebih baik. Tadi kita baca Filipi 3 ayat 13. Aku melupakan yang di belakangku dan menuju ke depan. Bukan cuma menuju ke depan, aku berlari-lari. So, anak-anak muda, apapun masa lalumu, sesakit apapun, lupakan. Sebab hari depan jauh lebih baik, jauh lebih indah, jauh lebih diberkati. Kalau mau move on, maka pegang prinsip ini. Hari depan jauh lebih baik daripada hari kemarin. Yang ketiga, mengubah fokus. Apa artinya mengubah fokus? Anda kalau ingat ini, anggaplah ini mantanmu. Anggaplah ini orang yang mengecewakanmu. Anggaplah ini orang yang memfitnah kamu. Setiap kali kamu coba lupakan dia, aku lupakan. Ini secara psikologi. Semakin kamu coba lupakan, maka semakin kuat pengaruhnya. Jadi apa yang harus dilakukan supaya kita move on? Maka yang harus kita lakukan adalah, saya kasih contoh, yang harus kita lakukan adalah mengubah fokus kita. Yang dari sini, kita ubah fokus kita ke sini. Tadinya kita lihatnya ke sini melulu ke sini, pandangan, perhatian, tenaga, energi, semua ke sini. Kita coba lupakan, kita coba ini. Semakin nongol, semakin dekat. Apa yang harus kita lakukan? Ubah fokus, kita lihat ke sini. Jadi kalau Anda mau move on, jangan coba berusaha melupakan ini. Jangan mencoba menjauh. Karena kalau saudara lakukan itu, saudara sedang menyiapkan waktu untuk dia. Tapi kalau saudara ubah fokus, maka saudara tidak lagi melihat ini, tapi saudara melihat ini. Apa maksudnya? Mari ubah fokusmu, saudara. Kalau engkau sakit hati, kecewa karena mungkin pacarmu atau mantanmu dulu mengecewakan, maka sekarang untuk engkau move on, cobalah buka hatimu ke yang lain. Tapi dengan catatan engkau sudah beres, engkau sudah dewasa, engkau sudah siap untuk menikah. Maka ini akan sangat cepat mengubah fokusmu. Akan cepat.
Apalagi kau benar-benar cinta akan sangat cepat. Tapi ingat, bukan karena pelarian, tapi karena kau udah dewasa, engkau sudah diubahkan, engkau hidup baru, dan engkau siap menikah. Kemudian ubah fokus dari dia, ubah ke Tuhan. Mari bangun hubungan dengan Tuhan. Mari bangun hubungan intim, mulai cari Tuhan, mulai nyembah dia, mulai bangun doa dengan dia, baca Alkitab, mulai ubah hobi, ubah kesukaan. Maka ini sangat efektif untuk membuat engkau move on. So, ini yang boleh saya bagikan. Bagaimana caranya move on? Mengampuni sama dengan menolong engkau. Apapun alasannya, ampuni. Maka engkau akan dimuliakan seperti Yesus namanya dimuliakan ketika dia mengampuni orang yang bersalah. Yang kedua, supaya engkau move on, hari depan jauh lebih baik dari masa lalumu, dari dia mengecewakan, dari dia meninggalkanmu, dari dia memfitnahmu. Semua hari depan jauh lebih indah, jauh lebih baik. Yang terakhir, mengubah fokus. Dari sini ubah ke sini, dari sini ubah ke Tuhan. So, ini yang boleh saya bagikan. Saya berdoa, generasi muda, aku berdoa hatimu dilembutkan, Tuhan jamah hatimu, dan engkau segera pulih. Dan percayalah, aku sangat percaya rancangan Tuhan yang penuh masa depan akan menjadi bagian doaku hari-hari ke depan. Sepanjang tahun ini engkau move on dan engkau menerima yang terbaik daripada Tuhan. Tetap semangat, andalkan Tuhan, antusias. Tuhan Yesus memberkati.